Perkenalkan, nama saya Cecilia Gracia Karenali Abnar. Saya dari Psikologi kelas 01 dengan NIM 22E10077. Pada sesi yang pertama tadi bisa saya rangkum bahwa di sini Kak Agnes itu memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan, bahwa di mana dia ketika lahir orang tuanya itu tidak bisa bersama lagi dan tidak akan bisa bersama alias bercerai. Terus dia juga tidak diakui oleh ayahnya. Ayahnya tidak mau ketemu dia, juga tidak bertanggung jawab atas dirinya dan ibunya. Namun sisi baiknya dia tetap mendapat kasih sayang, tetap dibesarkan dan dilahirkan oleh ibunya yang luar biasa. Lalu ketika dia besar, dia umur 7, sekitar 7 atau 8 tahun, dia akhirnya bertemu dengan ayah barunya yang dia pikir akan memberikan kesembuhan atau akan memberikan kenyamanan dan mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Namun ternyata dia tidak mendapatkan itu lagi dari ayah tirinya atau ayah barunya. Namun dia malah mendapat kekerasan. Kak Agnes dipukul, lalu Kak Agnes juga dijambak rambutnya. Luka-luka seperti itu yang menambah luka sebelumnya, menambah trauma sebelumnya. Dan walaupun sang ayah sudah menyesali perbuatannya, akhirnya ada penyesalan, namun trauma yang dialami Kak Agnes tuh belum sembuh dan tidak bisa hilang begitu saja. Lalu ketika beliau SMA, beliau akhirnya dipertemukan dengan orang yang ternyata membukakan jalan, membukakan pintu bagi Kak Agnes untuk menyembuhkan dirinya, untuk mau berdamai dengan dirinya, untuk mau menerima dirinya, menerima masa lalunya, juga memaafkan orang-orang di sekitarnya. Dia adalah seorang imam yang membantu juga mengenalkan Kak Agnes pada sekolah STPK. Dan Kak Agnes juga berkata bahwa betul pendidikan itu menyembuhkan, karena dengan pendidikan agama yang dia terima dari imam tersebut, dia pun berkata bahwa caranya adalah berpasrah dengan Tuhan dan yakin kalau Tuhan itu kasih jalan sama kita. Tuhan itu buka jalan sama kita kalau kita tuh berserah, kita percaya kalau Tuhan yang gerakin hidup kita. Kenapa pendidikan agama harus menyembuhkan? Karena kita tidak tahu apa latar belakang anak-anak yang akan kita hadapi nantinya. Kita tidak tahu apa yang sudah dilalui anak itu pada hari itu, apa trauma atau apa kenangan-kenangan atau luka-luka batin yang sudah ada pada diri anak tersebut. Mungkin dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari lingkungan tetangganya, atau bahkan guru sekalipun. Jadi kenapa pendidikan agama harus menyembuhkan adalah karena itu. Dan juga ini harus ada peran serta guru yang sangat penting. Guru agama, dari video tadi yang saya tangkap bahwa guru agama itu haruslah sabar, lembut, dan juga halus. Namun tidak bisa harus selalu bersikap lembut-lembut seperti itu. Namun ada kalanya guru itu juga harus tegas, di mana harus menempa murid-muridnya agar menjadikan murid-murid tersebut tahan banting ketika sudah menghadapi dunia luar yang nantinya akan lebih keras. Namun guru itu juga harus tegas, harus juga menempa. Guru juga harus lembut, harus sabar, harus halus. Tapi guru juga harus memperhatikan emosi seorang anak, harus memperhatikan cara mendidik anak-anak muridnya nanti. Karena jika guru agama yang menurut saya dan menurut video tadi kurang memperhatikan kondisi anak-anaknya, itu akan menyebabkan trauma pada si anak, akan menyebabkan depresi, akan menyebabkan luka, mungkin luka baru kepada mereka. Atau mungkin ketika mereka besar, mereka bisa menjadi pelaku kekerasan, atau mungkin mereka juga bisa sulit dalam membina hubungan dengan orang lain. Dan guru agama itu juga harus memiliki kesetaraan dan saling menghormati antar anak muridnya. Jadi murid menghormati guru agama pun harus menghormati murid-muridnya seperti sekolah di India. Dan juga yang terakhir, guru itu juga harus tegas, tapi jangan main tangan. Karena main tangan atau kekerasan itu akan menimbulkan trauma-trauma bagi anak-anak, apalagi kekerasan yang sangat-sangat menyakiti hati mereka. Jadi seperti itu. Ada kasus yang kedua, bahwa siswa berkelahi lalu sebagai guru agama harus berbuat apa. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan adalah guru agama haruslah menasehati dengan tegas, dengan keras, namun tetap harus mengasihi murid-muridnya, apalagi mereka yang berkelahi. Guru agama haruslah bisa menanyakan dengan berhati-hati, dengan baik, apa yang terjadi, apa alasannya kamu melakukan ini, kamu sadar nggak ini salah. Lalu guru agama juga harus memberikan hukuman kepada mereka. Tidak usahlah hukuman kekerasan fisik, cukuplah dengan memarahi, dengan lembut, dengan baik, lalu diberikan tulis refleksi agar si anak juga bisa menyadari kesalahan saya, agar anak juga bisa merefleksikan saya ini salah. Dan juga harus
bisa menjernihkan pikiran mereka sendiri dengan menulis refleksi tersebut. Dan yang terakhir, guru agama menurut saya dan video tadi, guru agama harus bisa menjadi teman untuk murid-muridnya agar murid-muridnya dapat bisa berekspresi dan berkembang lebih baik lagi. Menurut saya pendidikan agama dapat menyembuhkan, itu benar, karena seperti yang dijelaskan Kak Agnes tadi, itu betul, dan saya setuju bahwa pendidikan agama itu lewat orang-orangnya itu bisa menyembuhkan kita dengan cara memaafkan diri kita sendiri, menyadari perlakuan kita sendiri, menyadari masa lalu kita, menerima masa lalu kita, juga memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin dan pernah melakukan kesalahan sama kita. Bahwa diambil dalam kitab suci ada Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau menanti-nantikan sepanjang hari." Di sini dikatakan bahwa lewat pelajaran agama, lewat pendidikan agama, lewat orang-orangnya juga kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Pendidikan agama dan lewat orang-orangnya juga dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan cara mereka menyadarkan kita bahwa kita berbuat salah, atau mereka mengajarkan kita menerima diri kita, masa lalu kita tidak denial lagi atas apa yang terjadi pada hidup kita, masa lalu jelek kita maupun masa lalu yang bagus-bagus, kita harus bisa menerimanya. Itulah yang diajarkan pendidikan agama dan orang-orang yang ada di dalamnya.